informasikan di sisi kanan kami adalah Sri Menanti dengan jersey hitam. Nah, maksud kami merah hati. Yang berada arahnya bener lagi. Arahnya bener lagi. Iya, ngetar nebal. Kami melaporkan jalannya pertandingan di sore hari ini. Bola pertama dari panjang Bung Bambang tadi mengawali permainan babak yang kedua. Tadi dipercayakan oleh pemain dari Sri Menanti, namun kembali bola berbalik. Malas dan bal-balan nih. Namun dialih saja oleh Sri Menanti di sisi kanan gawang dari Ihsan, satu kesempatan kiri dari Porsindo melalui satu tendangan sudut yang pertama kalinya di babak yang kedua. Begitu cepat dilakukan sudah satu tendangan sudut ini kepada siapa di sana akan diberikan Rahman. Satu umpan menyerang ada Johan, diserang saja. Namun kembali Porsindo saling membalas satu tendangan dibalas tendangan pula dan akhirnya kini berbalik bola serangan dari Sri Menanti. Ada Coki di sana mencoba kepada siapa di sana kontra sejenak. Kepada siapa akan di sana berikan saja saluran. Ya wes iki serangan gampang. Pas tadi kan. Yang cukup nakal Ihsan tadi mengambil bola sambil meluncurkan kakinya, namun karena kita pemain dari Sri Menanti cukup lincah dan akhirnya dia meloncat menghindar. Namun tekanan kembali dari Sri Pendawa Rahman. Sayang sekali si Sana Rahman yang begitu lari kencang, namun dia melihat di belakang masih ada satu pemain yang cukup kokoh menghalau ini. Maksud kami menghalau laju bola Rahman sehingga kembali melarikan tendangan sudut untuk yang kedua kalinya di sisi kiri gawang dari Ihsan. Akankah kembali satu peluang ini mampu dimaksimalkan oleh pemain dari Porsindo? Kembali saya seputar tendangan tiba di sana. Di sana Jarno lakukan sudah mengarah kepada Rahman. Di sana kesebelasan yang berapa Gus? Ternyata tendangannya pas kencang larinya dan kini berbalik bola serangan dari Sri Menanti cepat sekali. Satu umpan cross 15 Samudra dari mengarah kepada pemain nomor punggung 11 di sana penonton. Namun kembali masih mampu menggocek mulut pundar. Memutar badan hampir terjatuh, tarik ke belakang masih kapten kesebelasan. Satu tendangan yang cukup melenggang tadi saudara. Kapten kesebelasan dari Sri Menanti tadi menengok ataupun melirik sudut kanan, sudut kiri atas gawang dari Wiwi tadi nampak melompong, namun sayang sekali satu tendangan melengkung yang masih jauh di sisi kiri gawang dari Sri Menanti. Kembali Sri Menanti mencoba melakukan tendangan spekulasi yang masih melebar saja di sisi kanan gawang dari Wewe Gombel. Kita nantikan saudara masih dalam binaan penjaga gawang Wewe. Di sana kembali Porsindo dorong saja melebar di sisi kanan dari Porsindo di sang kapten kesebelasan, angkat dengan kaki kirinya mengarah kepada siapa maksudnya, namun kembali lagi-lagi bola masih dalam penguasaan barisan dari Sri Menanti. 8-9 dorong saja melebar di sana kepada siapa maksudnya, namun kembali masih saling merebut bola dan kembali bola bergulir dari arena permainan lagi-lagi dalam penguasaan barisan dari Sri Menanti kah. Namun apakah yang terjadi di sana? Sri Menanti yang menendang namun dia yang terjatuh dan bola masih berlangsung saja di sana dalam penguasaan Jarno. Masih Jarno di sana Porsindo dorong ke tengah kepada Rahman. Masih Rahman, maksudnya tadi mau mengumpan namun dicuri terlebih dahulu oleh pemain dari Sri Menanti. Kini Anda batuk, minum mikorek. Kita nantikan saudara satu umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Arif sang pemain dari Sri Pendawa ini, namun kembali bola masih mampu diamankan oleh barisan belakang dari Sri Pendawa. Angkat melebar kembali dan akhirnya bola meninggalkan permainan. Pergantian pemain dari Sri Menanti. Yopi nomor punggung 11 keluar dan masuk pemain nomor punggung 46 Galang. Serta pergantian pemain dari Porsindo. Fahmi nomor punggung 4 keluar, maksud kami Fahri nomor punggung 4 keluar dan Adi nomor punggung 12. Ya, saling berganti tentunya kedua kesebelasan di babak yang kedua ini saudara. Lakukan sudah satu lemparan ke dalam yang mengarah kepada pemain terbaru di sana adalah Sri Menanti. Lagi-lagi satu umpan melewat di sisi kanan gawang dari Ihsan. Pemain nomor punggung 10 nampak di sana adalah Rizky. Kembali kita nantikan saudara Rizky ini. Namun lagi-lagi dipotong oleh barisan Porsindo. Ada di sana adalah Porsindo Arif. Sayang sekali saudara Arif ini terlebih dahulu tadi meluncurkan kakinya yang tidak bisa direm, akhirnya membentur kaki pemain dari Sri Menanti yaitu Joki. Dan akhirnya rupa-rupanya di
sana Sri Menanti mendapatkan satu kartu kuning, yaitu pemain nomor punggung 12 Coki. Berbagi tentunya kini satu kartu kuning dikeluarkan oleh hakim pertandingan bagi Sri Menanti. Kita nantikan kembali, masih kembali bola bergulir di arena permainan. Masih kembali bola bergulir di arena permainan, saling berebut bola di sana dua pemain muda dari kedua kesebelasan yang saling berebut bola. Namun rupa-rupanya di sana harus satu mengangkat bendera mengarahkan ke sisi utara, yang ternyata Sri Menantilah yang melakukan pelanggaran sehingga dikancar tendangan bebas. Satu kesempatan kini dimiliki oleh barisan dari Porsindo Sri Pendowo, mencoba kembali dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 Rohman, dan kita lihat yuk bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Porsindo mengeruk kotak penalti. Satu umpan bencana disentuh saja oleh penjaga gawang dari Porsindo. Lagi-lagi saudara, satu tendangan yang cukup kencang tadi mengarah ke penjaga gawang. Wah, maksud kami tadi adalah iklan satu tekanan yang dibangun oleh Porsindo. Namun kini serangan dari Sri Menanti tepat sekali di sisi kiri gawang dari Wewe. Masih Sri Menanti, datang Yuan, datang juga di sana Arif. Namun kembali masih memenangkan perputaran bola Sri Menanti. Masih Sri Menanti menipu, maksudnya menendang tidak jadi. Akhirnya diberikan kepada rekannya, kembalikan bola, akhirnya masih kecapean. Dan lagi-lagi saudara, bola kini berbalik ke serangan balik dari Sri Pendowo. Masih Sri Pendowo di sisi kanan, satu umpan terus mengarahkan muka gawang. Tepat sekali di sana Iksan melihat bola yang meluncur deras tadi diikuti oleh Rohman. Namun kembali Rohman harus terpelangah setelah Iksan tadi lebih dahulu menjemput si kulit bundar. Dan kini serangan balik dari Sri Menanti. Akhirnya larinya begitu kencang, tiada rem sehingga terjatuh karena bola memang cukup kencang larinya. Masih di sana ada joget tarik ke belakang kembali. Namun ada sang kapten kesebelasan dari Porsindo, dorong ke tengah, tarik ke belakang Yopi, angkat ke muka melebar di sisi kanan gawang dari Wewe. Mencoba kembali masuk kami tadi Iksan. Namun lagi-lagi saudara, satu tendangan keras yang membentur satu pemain dari Sri Menanti, sehingga kembali satu lemparan ke dalam saja bagi Porsindo Sri Pendowo. Tentunya terpenonton sebagai suara semakin menegangkan dan cukup mengasihkan agar pertandingan sore hari dan akhirnya kemenangan akan ditentukan dengan penalti, karena selama pertandingan ini belum pernah terjadi adu penalti, dan kita akan nantikan pada sore hari ini akankah terjadi. Ya, pergantian pemain dari Sri Menanti, pemain nomor punggung 69 Gavin keluar dan masuk pemain nomor punggung 9 Alvin. Ya, inilah saudara pergantian pemain dari Sri Menanti untuk yang kesekian kalinya. Pemain nomor punggung 69 yaitu Gavin Peter keluar dan dimasukkan pemain yang cukup bertenaga ekstra yaitu Alan untuk mengimbangi permainan dari Porsindo Sri Pendowo yang memang cukup menawan di pertandingan sore hari ini. Masih kembali kita nantikan saudara, satu tendangan gawang di sana adalah Iksan yang tendangan cukup jauh melintasi garis tengah di sana, menyisir kepada pemain-pemain dari Sri Menanti. Namun kembali sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti ini masih mampu menjemput si kulit bundar, angkat saja ke muka, namun kembali dihalau saja oleh pemain belakang dari Porsindo, sang kapten kesebelasan yaitu Rizky. Lagi-lagi Sri Pendowo menekan di sisi kanan gawang dari Iksan. Satu umpan menyilang mengarah kepada Rohman. Begitu cerdas pemain belakang dari Sri Menanti tadi mengarah bola kepada Rohman, namun dipotong saja dengan kepala. Kini serangan balik di Sri Menanti, cepat sekali di sisi kiri gawang dari Wewe. Seperti itu tidak diperbolehkan kawan, sehingga kembali di sana Sri Pendowo harus mendapatkan satu kartu kuning, tentunya saling berbagi. Satu kartu kuning bagi Sri Pendowo dan juga pergantian pemain dari Sri Pendowo. Pemain nomor punggung 8 Miko keluar dan masuk pemain nomor punggung 41 Novel. Ini kembali kita saudara, kita nantikan satu kesempatan peluang mas kini dimiliki oleh barisan merah hati dari Sri Menanti. Setelah satu pemain dari Sri Menanti ini dijatuhkan dan satu kartu kuning bagi Sri Pendowo. Kita nantikan saudara, satu tendangan yang cukup keras tadi, namun masih menyisir tipis di sebelah kiri gawang dari Wewe. Masih kembali kita nantikan saudara.
Kembali kita nantikan saudara bola bergulir di arena permainan. Satu penyelamatan saja di sana. Pemain dari Polres Industri Pendowo ini memang begitu semangat sehingga dia menabrak papan skor dan terjadi terjatuh. Kembali kita nantikan saudara masih Persib mencoba mencoba permainan sejarah menarik bola ke belakang. Memancing pemain dari Persib masuk ke namun kembali diangkat saja. Jatuh bure ya. Masih Rahman sendirian saling menarik datang membantu di sana dorong ke muka Sri Menanti. Baru sekali kembali Sri Menanti mencoba menekan di sisi kiri gawang dari Wewe, namun kembali membentur satu pemain dari Persindo. Tendangan bebas satu kali lemparan ke dalam saudara. Kita nantikan satu lemparan ke dalam bagi Sri Menanti di sisi kiri gawang dari Wewe, lakukan dia sudah mengarah kepada Joki, namun kembali dibuang saja bola oleh Persindo Sri Pendowo sehingga mendekat ke area kotak penalti dari Persindo Sri Pendowo. Masih Sri Menanti lakukan dia sudah satu lemparan ke dalam mengarah kepada Carnoka, namun kembali pemain nomor punggung 9 ini kurang akurat satu antisipasi bola yaitu Alan sehingga kembali bola hanya melahirkan goal kick saja bagi Persindo Sri Pendowo. Masih di sana Persindo Sri Pendowo dengan satu barang pintu yang cukup besar mengawal ini belakang dari kesebelasan Persindo, namun satu tendangan yang mengarah ke kotak penalti dari Sri Menanti ini diamankan saja oleh barisan belakang Sri Menanti sehingga kembali dibuang saja bola dan melahirkan satu lemparan ke dalam bagi Persindo. Masih kembali Persindo akan satu lemparan ke dalam, nampak di sana ada Laika. Pemain nomor punggung 6 lakukan dia sudah mengarah kepada Rahman. Masih Rahman ke belakang kembali Ika. Angkat ke tengah di sana. Ada Miko maksudnya lepas kembali dari kapten kesebelasan Rizky. Namun kembali lepas ada Arif. Satu umpan menyilang mengarah kepada siapa di sana pemain nomor punggung 9 yaitu Jarno kalah dalam perebutan bola di serangan balik dari barisan Rizky. Hitam putih maksud kami adalah merah hati pemain nomor punggung 32 yaitu saudara Yudi. Ini dibuang saja bola oleh Persindo Sri Pendowo, satu lemparan ke dalam kini bagi barisan Sri Menanti. Malah kalah serangan ya. Masih kembali kita nantikan saudara satu lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh barisan merah hati dari Sri Menanti. Angkat jauh di sana di sisi kiri gawang. Lepas di sana ke kotak penalti arahnya masih bola dalam permainan satu tendangan saja dan membentur satu pemain dari Persindo. Tendangan sudut saja tentunya bagi Persindo. Pergantian pemain dari Persindo. Nomor punggung 14 Rio keluar dan masuk pemain nomor punggung 3 Bima. Ya, satu pergantian pemain terakhir tentunya dari Persindo Sri Pendowo, yaitu menarik pemain yang sudah kelelahan benteng pertahanan dari Persindo yaitu pemain nomor punggung 14 dan memasukkan pemain nomor punggung 3 untuk menjaga lini belakang dari Persindo yang semakin sore semakin tertekan oleh Sri Menanti. Satu tendangan gawang sudah mengarah kepada Arif di sana. Sayang sekali Arif terjatuh, bukan suatu pelanggaran dan kembali mencoba melakukan satu tendangan spekulasi pemain nomor punggung 32 dari Sri Menanti ini. Namun lagi-lagi masih mampu dibaca oleh pemain dari penjaga gawang Wewe. Lakukan kembali Sri Menanti, ada kapten kesebelasan di sana. Angkat melebar ada di sana Jarno. Lagi-lagi tampil kompromi saudara pemain pengganti dari Persindo ini membuang sekulit bunda dan kembali melahirkan satu tendangan sudut untuk yang keempat kalinya di sisi kiri gawang dari Wewe. Kita nantikan saudara satu kesempatan dimiliki oleh barisan merah hati dari Sri Menanti di arah sang kapten kesebelasan ada di sana adalah Rizky. Dan kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain dari Sri Menanti berada di kotak penalti. Namun apakah yang terjadi? Di sana Awi 2 mengangkat bendera, rupa-rupanya salah satu pemain dari Sri Menanti ini terjebak kapset saudara. Satu tendangan bebas saja bagi Persindo Sri Pendowo di jantung pertahanan sendiri, dorong saja ke tengah. Di sana pemain nomor 9 yaitu Jarno. Lepas kembali Jarno melebar kepada Rizky di sana. Maksud kami tadi sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti. Namun deras saja bola meninggalkan arena permainan, dua kapten yang saling beradu bola dan satu lemparan ke dalam tentunya bagi Sri Menanti masih akan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan. Lakukan dia sudah mengarah kepada pemain nomor punggung 42. Maksud kami 46 tarik melebar kembali pasti di sana. Pemain-pemain dari Sri Menanti kutuk bola duel saja manis curi. Namun kembali jauhkan saja oleh Roman, dorong ke tengah ada kembali pemain nomor punggung 9 ini ada Jarno. Angkat kembali Roman cepat sekali.
Namun sayang kembali di sana sang penjaga gawang Iksan tadi melihat bola yang meluncur begitu cepat dan diikuti oleh Rohman. Akhirnya di sana pun Iksan harus keluar dari sangkarnya untuk menyapu si kulit bundar dan kini serangan balik dari Sri Menanti. Ada di sana pemain nomor punggung 89 oleh Yohan. Satu umpan tarik apakah yang terjadi penonton keketan tentunya setelah satu umpan tarik tadi mengarah tepat ke kotak penalti. Namun sayang sekali di sana sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti kurang akurat menyerangkan bola dan sehingga bola menyusul saja di sisi kanan gawang dari Wewe. Dan lagi-lagi masih satu kesempatan terjadi milik oleh Sri Menanti melalui tendaan sudah di sisi kanan gawang dari Wewe. Dihadapi oleh pemain nomor punggung 32 ada di sana Yudi. Lakukan dia sudah Yudi. Namun kembali dihalau saja oleh pemain-pemain dari Persindo. Satu tendangan keras, satu umpan crossing yang mengarah kembali kepada Rahman. Namun di sana pemain dari Sri Menanti masih mampu mencepat si kulit bundar, mencoba mendelay bola sejenak, dorong saja ke muka. Masih di sana Sri Menanti cepat sekali melintasi garis tengah memasuki jantung pertahanan dari Persindo. Masih Sri Menanti satu umpan menyilang diagonal mengarah kepada siapa maksudnya ada Jake. Namun lagi-lagi dua penjaga gawang yang masih sama-sama menjaga keperawanan bola ataupun keperawanan gawangnya hingga babak yang kedua ini saudara kita nantikan akankah gawang keduanya tidak akan terjebol tentunya masih kita akan saksikan bersama-sama. Di sana Arif lari begitu kencang dan akhirnya menabrak satu pemain dari Persindo. Lagi-lagi saudara bola masih bergulir dari arena permainan. Yon dorong ke tengah melebar kembali. Ada di sana ada Sri Menanti angkat ke tengah. Ada kapten kesebelasan Rizky melebar kepada Coke. Masih Coke satu umpan kursi ke muka. Kayaknya jebol ya tadi ya. Menjemput si kulit bundar, mementalkan bola ke bawah dan akhirnya dengkul dua-duanya mampu menahan si kulit bundar. Dan kini serangan balik dari barisan Sri Pendawa di sisi kanan gawang dari Iksan. Lagi-lagi mencoba di sana masih menggocek si kulit bundar. Satu tendangan spekulasi saja dilakukan oleh pemain dari Persindo ini yaitu Jarno yang akhirnya bola pun meluncur jauh meninggalkan arena permainan dan lagi-lagi hanya melakukan goal kick saja bagi si Menanti. Masih kembali kita nantikan saudara. Goal kick saja di sana Iksan letakkan bola pada posisinya. 3 langkah ke belakang dia 1, 2, 3. Ayunkan dia sudah jauh tinggi melintasi garis tengah. Depan di sana pemain nomor punggung dia itu Yudi. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Persindo ada Arif, ada Yohan. Lepas kembali di sana Sri Menanti dorong ke tengah. Ada penam di sana yang dituju. Lagi-lagi saudara masih terjadi perebutan bola adalah Galang. Ada di sana kembali Yudi. Masih Yudi melebar kepada Coki. Masih Coki satu umpan ke muka. Satu umpan crossing. Ada manis sekali saudara di sana sang penjaga gawang laksana pemain voli tadi yang menipu dengan satu gerakan tangan kanannya membuang bola melipat namun kembali tendang sudut tutup yang ke-6 kalinya di sisi kanan gawang dari Wiwi akankah mampu dimaksimalkan menjadi gol melebar saja kepada Rizky. Masih Rizky dorong ke tengah kapten kesebelasan agak ke muka atau saja dengan ke bola masuk kami tapis dengan tangan. Lagi-lagi saudara mampu dijauhkan oleh Sri Menanti. Datang kembali Sri Menanti dorong ke tengah masih terjadi perebutan bola. Ada Jarno datang membantu di sana. Arifka Jarno melebar kembali. Ada di sana cepat sekali pemain nomor 10 yaitu Yahya. Masih Yahya agak ke tengah. Rohman lepas Rohman. Namun di sana sang palang pintu dari Persindo masuk kami Sri Menanti masih mampu menjauhkan si kulit bundar dan kini mengarah kembali kepada Coki. Serangan balik dari barisan Sri Menanti. Cepat sekali Sri Menanti di sisi kiri gawang dari Wiwi. Satu umpan crossing mengarah tepat. Ada Sedon masih duel. Sayang kembali saudara satu umpan crossing Detik-detik terakhir. yang memanjakan pemain-pemain depan dari Sri Menanti ini lagi-lagi masih mampu diamankan oleh barisan belakang dari Sri Pendawa. Ini kembali Sri Pendawa menekan bukan satu pelanggaran nampak di sana. Masih Sri Menanti dorong ke muka Yohan berikan kepada rekannya. Masih di sana adalah Galang kepada kapten kesebelasan Rizky. Masih Rizky menggocek si kulit bundar. Akhirnya di sana Rizky dihentikan oleh pemain yang cukup kekar dan besar di sana menghalangi laju pemain dari Sri Menanti. Akhirnya berbalik bola Sri Pendawa menekan di sisi kiri gawang dari Iksan. Masih di sana pemain nomor punggung 10 dari
Porsindo ini kita nantikan satu tendangan yang masih membentur satu pemain. Tarik ke belakang di sana. Akhirnya di sana berdiri bebas adalah yang tak kenal tadi Abdullah Propom Joki. Angkat melebar di sana Sri Menanti. Masih 99 FC Sri Menanti tarik ke belakang kembali melebar di sana yang dituju adalah Yudi. Masih Yudi. Cantik sekali saudara. Satu penyelamatan bola yang mengenai bola tadi saudara. Bukan kaki yang terkena namun kakinya terjatuh. Dan kembali sang hakim pertandingan menunjuk sudut kiri gawang dari Wewe sehingga kembali satu kesempatan dimiliki oleh Sri Menanti melalui tendangan sudut tutup yang ke-6 kalinya di sisi kiri gawang dari Iyo. Ternyata benar tidak terjadi apa-apa karena memang tadi yang terkena adalah bolanya. Di sana menipu akhirnya hakim pertandingan pun tahu dan akhirnya yang melarikan tendangan sudut satu-satunya. Kembali tendangan sudut tutup yang ke-6 kalinya di sisi kiri gawang dari Wewe akankah dimaksimalkan menjadi gol oleh pemain benar Sri Menanti. Kita nantikan saudara. Satu tendangan sudah lakukan namun di-heading kembali oleh barisan belakang dari Porsindo Sri Pendawa. Kini Sri Pendawa mencoba menekan pemain nomor punggung 3 yaitu Dima. Namun terjatuh di sana. Lapangan memang yang cukup licin mengarah kepada pemain-pemain dari Sri Menanti. Masih mendelay bola sejenak di sana Sri Menanti untuk memancing pemain-pemain dari Porsindo mendekat. Namun kembali satu umpan kosong menyilang di sisi kiri gawang dari Wewe. Namun kembali mampu menipu. Datang di sana sang kapten kesebelasan dari Sri Pendawa. Datang membantu di sana adalah Rizky. Cepat sekali ke kotak bola tiaranya. Masih kembali keluar terjadi perebutan bola saudara. Lagi-lagi kini serangan balik dari Sri Menanti. Kontrol bola kurang akurat. Lagi-lagi Sri Menanti cepat sekali ke kotak bola tiaranya. Arif di sana sudah tak tahan juga melihat bola yang begitu kencang. Akhirnya menyapu si kulit bunda dan satu kontrol bola kurang akurat dari Sri Menanti sehingga kembali melarikan satu lemparan ke dalam. Dan apakah yang terjadi nampak di sana sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti yaitu pemain nomor punggung 10 Rizky tadi masih terjatuh dan semoga saja tidak terjadi sesuatu yang menghambat jalannya pertandingan dan akhirnya bisa berdiri dan akhirnya juga tersenyum dengan teman dan lawannya karena memang tadi sebelum bermain adalah teman di lapangan lawan, setelah nanti habis bermain teman lagi. Kita nantikan saudara satu lemparan ke dalam saja bagi Porsindo lakukan. Dia sudah mengarah ke Arif namun dipotong oleh Sri Menanti. Masih Sri Menanti. Sri Menanti lagi-lagi mampu menyerang, mampu melepaskan tendangan yang begitu keras dengan tendangan cecer tadi masih mampu dibaca oleh penjaga gawang dari dan akhirnya